Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, balik kita di acara kisah teladan yang mengisahkan sebuah kisah dari para sahabat yang mulia yang insya Allah nanti bisa kita teladani dari kisah tersebut. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah favorit saya. Kisah ini seorang pahlawan yang betul-betul pahlawan tanpa topeng. Dan kisahnya nyata, bukan ecek-ecek dan karangan semata. Kisah ini adalah sahabat yang mulia, Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini adalah saudara dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Anas bin Malik udah pada kenal insya Allah. Tapi Al-Bara' bin Malik jarang dikenal karena mungkin tidak ada atau jarang meriwayatkan hadis. Tapi dia adalah seorang sahabat yang mulia. Inilah dia, pahlawan sejati kita, Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik kalau dilihat dari fisiknya, orang pun nengoknya pun apa ya, gini ya, sopo lah iku, gitu. Sebelah mata. Karena apa? Badannya kecil. Ya, badannya kecil. Ya kayak apa gitu, kayak orang-orang yang kalau nengoknya pun walah gak ada tenaganya nih gitu. Tapi jangan sembarangan, jangan asal ngomong. Ini orang nih asal tahu aja, udah 100 orang dia bunuh di atas medan perperangan. Itu 100 orang itu bukan pas rame-rame jatuh bunuh, enggak kayak gitu. Melainkan nih pemirsa, pas jadi orang dulu tuh kalau mau perang itu udah berhadap-hadapan, yuk duel yuk, dari kubu A maju, kubu B maju, lawan, gitu dulu, tang ting brot mati, oke, udah mati, yuk baru orang zaman dulu gitu. Nah jadi Al-Bara' bin Malik 100 orang udah dia bunuh itu dalam duel 1 lawan 1. Kalau udah duel lawan 1 itu nggak mungkin tuh yang dikeluarkan itu yang lembek-lembek. Kowe ae lah, majulah. Kowe pun nanti pas perang pun kepijak meninggal. Nggak ada yang kayak gitu. Yang ianya, yang hebat-hebat yang dikeluarin. Al-Bara' bin Malik di antara kaum muslimin, dia yang hebat juga. Luar biasa nggak itu pemirsa? 100 orang. Belum lagi yang di medan perang. Pas perang berkecamuk. Luar biasa. Makanya pesan Umar bin Khattab satu sama para panglima-panglima perang kaum muslimin. Kalian jangan angkat Al-Bara' bin Malik ini jadi pemimpin perang. Kenapa? Kalau dia diangkat jadi panglima, aku khawatir. Itu tentaranya yang lain tuh bakal ditinggal sama dia. Bukan ditinggal pulang, enggak. Bakalan ketinggalan. Al-Bara' bin Malik udah sampai pucuk sana perangnya, tentaranya masih di sini di bongkot-bongkotnya. Kayak gitu, hebatnya Al-Bara' bin Malik. Oke, kita kisahkan. Kisahnya itu ketika Rasulullah SAW wafat, meninggal. Kemudian kekhalifahan itu kan dipanggul sama ya ini siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi orang-orang yang murtad. Karena ketika Rasulullah meninggal itu banyak itu orang-orang yang murtad, nggak mau bayar zakat. Nah, salah satunya itu adalah Bani Hanifah, yaitu para pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini kurang ajar nih pemirsa nih. Dia ngaku-ngaku nabi. Jadi setelah nabi wafat, cocok nih. Ngaku dia jadi nabi. Aku nabi setelah Nabi Muhammad katanya. Inilah yang patut diperangi. Makanya kaum muslimin sama Abu Bakar As-Siddiq dibagi menjadi 11 kubu. Kemudian salah satunya disuruh berangkat perang menuju Yamamah sana di tempatnya Musailamah Al-Kadzab sing ngaku jadi nabi. Itulah Al-Bara' bin Malik pun ikut diutus ke sono. Wah.
Ini yang dilawan bukan sembarangan. Musailamah Al-Kadzab itu banyak tentaranya. Dia dibela sama 40.000 tentara. 40.000 itu tentara kabeh, enggak diselipi sama bocah-bocah, enggak. Tapi memang betul tentara semua itu. Wah, bayangi pemirsa. Banyaknya kurang apa itu, 40.000. Satu stadion itu. Kalau kita sekarang mungkin kalau nonton bola itu, kalau cuma di stadion Teladan sini nggak sampai 40.000. Tapi bayang 40.000 orang mau dilawan. Bener pemirsa nih, bener. Kocar-kacir kaum muslimin untuk memerangi 40.000 itu. Sampai banyak panglima-panglima perang itu meninggal dunia tuh ketika itu. Udah meninggal si Fulan, gantikan sama si Fulan. Meninggal lagi si Fulan, gantikan lagi sama si Fulan. Sampai akhirnya Khalid bin Walid yang memimpin peperangan itu. Karena udah apa? Kocar-kacir, panglimanya udah banyak meninggal. Jadi udah peperangan itu udah cukup lah, kesusahan. Jadi mereka itu 40.000 itu, kenapa dia membela Musailamah Al-Kadzab? Bukan karena Musailamah itu betul, enggak. Karena ta'assub. Fanatik. Sampai ngaku mereka, aku itu ngikuti Musailamah itu. Aku tahu Musailamah itu pembohong. Orangnya nggak benar. Dan aku tahu bahwasanya Muhammad ini adalah benar. Tapi aku itu fanatik sama Musailamah karena dia satu suku sama aku. Tuh, jangan sempat kalian itu yo, sing di rumah kayak ngono. Taklid Buddha, ngikutin orang yang nggak jelas. Ojo sah. Balik kita ke medan peperangan lagi nih pemirsa. Peperangan berkecamuk. Kaum muslimin kocar-kacir ketika itu. Akhirnya Khalid bin Walid pun manggil semuanya disusun balik. Piye iki yo? Mau disusun balik, diserangnya kaki. Wow, diserang lagi kocar-kacir sampai istri dari Khalid bin Walid kan itu di tenda. Tendanya pun kocar-kacir, hampir meninggal istri Khalid bin Walid ketika itu. Untung ada kaum muslimin yang nolongi. Alhamdulillah. Udah gitu mundur agak sedikit ya kan. Khalid bin Walid terus, ini ku cari kelemahannya nih. Apa nih kok bisa kalah ini? Weh, wong Ansor belas ini, wong Muhajirin belas ini. Biar tak tahu dulu. Absen dulu nih, tinggal berapa tentaranya tinggal sedikit nih pemirsa nih. Akhirnya, yaudah maju dulu. Orang Muhajirin perang gue. Jadi mereka ini udah orang Islam itu syahid perang udah. Ada yang gali lubang. Lah, riko ngobrol gali lubang. Kita gawe ke kuburanku. Aku harus perang nang kene iki. Dalam lubang itu perang. Lonang leduk meninggal, gugur ya. Langsung dalam lubang. Saking semangatnya gue syahid. Ada lagi yang mengatakan, aku nggak akan bakal ngomong nih kecuali hari ini. Kecuali kaum muslimin menang atau aku mati. Meninggal juga dia. Pokoknya banyak lah itu perang. Akhirnya Khalid bin Walid nengok, kayaknya betul nih. Ini ada kelemahan nih di kaum muslimin. Buat strategi lagi dia. Orang Ansor maju. Akhirnya dibuat strategi mantap sama Khalid bin Walid. Yang awalnya kaum muslimin gini, nih di bawah nih, berbalik nih pemirsa. Wah, kocar kacir 40.000 tadi itu pengikut Musailamah Al-Kadzab dibuat kaum muslimin. Kocar kacir, belayu rono, belayu ini, lari sana, lari sini. Wah, kau jangan lari. Wah, guling. Ikulah pemirsa. Hebat. Berbalik kedudukan. Kemudian kuatir sak kenceng-kenceng nih. Kocar kacir, belayu rono ini. Akhirnya pemirsa, orang-orang 40.000 tadi, pengikut Musailamah Al-Kadzab masuk dalam benteng. Bentengnya tinggi, nggak bisa munggah. Kaum muslimin susah. Jadi udah dikepung, tapi kaum muslimin nggak bisa masuk. Kira-kira bagaimana kisah kelanjutannya? Nih, di segmen kedua, baru mulai pahlawan kita nih. Nih kisahnya, jangan kemana-mana. Tetap di Kisah Teladan.
Pemirsa, balik lagi kita di kisah teladan. Masih di kisah Al-Bara' bin Malik. Nah, kisahnya tadi, Khalid bin Walid tadi ceritanya, itu udah bisa memukul balik tentara orang-orang Musailamah Al-Kadzab. Oh, di perang Yamamah ini, mereka udah balik, mereka berlindung di sebuah benteng. Kayak stadion gitu bentuknya. Nah, mungkin kira-kira gitulah. Tinggi dia. Kemudian mereka masuk, tutup gerbangnya. Sembunyi orang di dalam, wah Allah, piye iki, udah dikepung kita, gitu kan. Nah, jadi mereka dari atas itu, kalau ada kaum muslimin yang dekat mau bongkar pintu, langsung kena panah. Jadi susah, karena pintunya itu keras, nggak bisa kita dorong-dorong kayak pintu rumah kita. Kok kita sorong-sorong langsung ngambruk sak rumah-rumahnya? Enggak. Tapi, ini pemirsa, namanya benteng itu pasti tebal pintunya. Itu kalau kita nonton TV itu kan nanti ada balok besar tuh kan. 1, 2, 3, gledor. 1, 2, 3, gledor. Kan gitu kalau untuk bongkar benteng. Nah, masalahnya kalau kita bawa balok gitu, 1, 2, cep, udah kena tancep. Soalnya dari atas, pakai panah. Dan kita nggak tahu kondisi yang di atas tuh kayak mana. Kalau kita mau buat anak panah, ngawur, kena syukur nggak syukur, ya buang-buang anak panah, nanti dibalikin ke kita lagi. Jadi bingung lah. Khalid bin Walid, ini gerbang harus dibuka. Piye caranya? Jadi pemirsa, dalam sebuah riwayat ada yang gali tanah untuk jebol itu, gali lubang. Nah, pahlawan kita yang satu ini yang the best of the best ini, asal sampean tahu nih, datang dia ke Khalid bin Walid. Assalamualaikum Khalid, aku punya usulan. Badanku kecil nih Khalid. Kita ambil tameng, tahu tameng kan, perisai itu, bulat itu. Udah, tameng ini nanti taruh tombak, ini tameng bulat nih. Taruh tombak gini, ujungan lancip-lancip nih, dikelilingi gini. Jadi kayak gangsingan dia, kok diputer, ngenain orang kebacok gitu. Nah, jadi di tameng itu, aku duduk nih, melungker nih gini, melungker. Nah, tutup nanti pakai apa, tadi tombak tadi. Terus cari klien yang badannya besar-besar, lempar aku sampai lewat. Nanti tak buka dari dalam. Ribuan orang dalam iku. Apa ya iso hidup? Udah tenang aja. Al-Bara' bin Malik. Mati aku syahid. Hidup aku mulia, bisa bukain gerbang kalian. Bisa masuk. Akhirnya betul. Diambil kan. Apa namanya tadi? Perisai. Duduk siapa yang tadi? Duduk ya. Tutup pakai tombak. Oke. 1, 2, 3, karena badannya kecil ya bisa aja. Kalau badannya besar kayak Bang Biring nggak sanggup orang itu ngangkat. Lewat ya, orang yang di dalam kan santai-santai kan. Sambil ngobrol-ngobrol mungkin orang itu, mana bisa orang Islam nih masuk nih ke dalam ini. Wong ditutup rapet kok. Wanyong, gelonteng jatuh. Wih, apa itu? Tiba-tiba muncul. Wah, sosok Al-Bara' bin Malik. Weh, menungso. Orang rupanya. Weh, bunuh, serbu. Dua, itu diserbu dia. Ibaratnya yang nyerbu itu bukan 1, 2 orang pemirsa. 1 orang lawan seluruh musuh. Wah, dikeroyok. Mungkin kalau bacok kawan sendiri kok kebacok juga itu mungkin tuh. Saking rame nih. Wow, Al-Bara' bin Malik dengan gagah berani mengeluarkan ting, cep, nancep. Timbu yo, tapi yo mungkin mukulnya ngawur iku rasaku. Saking rame ini ngene ae gitu. Sambil dia tuh deketin ke pintu gerbang loh pemirsa. Jadi misi dia 1. Buka pintu gerbang. Al-Bara' bin Malik sambil kena bacok, sambil bacok orang, dikeroyok dia kan rame-rame. Hebatnya nih Al-Bara' bin Malik nih pemirsa. Nih betul pahlawan sejati. Kalau film-film itu kan, lawannya rame, dek, kalah semua. Dia luka sedikit pun nggak ada. Oh ini yang betul-betul luka nih, banyak lukanya. Dibuka pintu gerbang nih, terbuka dari dalam. Karena kan terbukanya dari dalam, dari luar Pak ya. Saya kaum muslimin sih duduk, Al-Bara' sih song nggak sih. Tiba-tiba terbuka pintu gerbang nih. Gerbangnya kebuka, serbu, masuk kaum muslimin langsung. Nah ikulah, mulai diserang kaum muslimin, pintunya terbuka, kocar kacir,
nggak bisa lari sana lari sini. Wong kayak di stadion itu pintu satu ngono kan. Nah, masuk kaum muslimin kabeh kono, ya wes, nggak bisa lagi, nggak bisa kemana-mana dia. Ibaratnya udah masuk ke dalam sangkar burung, masuk pula ular itu di dalam sangkar burung itu. Habislah burungnya. Itulah pemirsa. Hebat kan Al-Bara' bin Malik dengan sabetan pedang. Tombak. Apa nih? Anak panah, nancep-nancep. Dalam sejarah ditulis sekitar 80 bacokan pedang, tusukan tombak, dan anak panah semua nyungsep, semua parkir di badannya Al-Bara' bin Malik yang gak seberapa itu. Luar biasa. Akhirnya ketika itu Musailamah Al-Kadzab gak bisa pergi kemana-mana. Dibunuh. Kocar-kacir 40.000 lewat semua. Habis semua jadi tawanan, yang mati-mati, yang jadi tawanan-tawanan. Akhirnya pengikut Musailamah Al-Kadzab pun habis dan Islam kembali berjaya. Luar biasa. Al-Bara' bin Malik dilemparkan ke dalam sendirian, buka pintu gerbang. Sanggup dia, alhamdulillah. Itulah pemirsa luar hebatnya Al-Bara' bin Malik. Itu di satu peperangan aja yang diceritakan. Masih ada kisah-kisah yang berikutnya lagi nih. Ini tadi kita cerita di perang Yamamah. Ada satu perang lagi yang kepahlawanan Al-Bara' bin Malik ini sangat luar biasa. Mau tahu kisahnya? Kita akan kisahkan setelah jeda sing berikut ini. Pemirsa, kita balik lagi di kisah teladan. Kita masih menceritakan kisah sahabat yang mulia Al-Bara' bin Malik. Kepahlawanannya dia bumi Yamamah sangat luar biasa nih pemirsa. Sampai-sampai dicatat dalam sejarah kematian orang yang ada di dalam benteng yang ada di Yamamah tadi 20.000 orang. Orang-orang yang murtad tadi ditebas oleh kaum muslimin. Makanya dibilang itu namanya benteng kematian itu dalam sejarah dicatat. Nah, kemudian pemirsa, setelah peperangan akhirnya Khalid bin Walid pun melihat anggota-anggotanya atau tentara-tentaranya. Terseliplah Al-Bara' bin Malik yang tragis keadaannya. 80 lebih tusukan tombak, sabetan pedang, dan tancepan anak panah. Dan luar biasanya lagi pahlawan kita yang satu ini belum mendapatkan syahid walaupun seperti itu kondisinya. Artinya apa? Dia belum meninggal dunia. Padahal itu sing diharap-harapin supaya dia bisa syahid di medan perang. Akhirnya pun pemirsa, Khalid bin Walid tinggal di bumi Yamamah selama kurang lebih 1 bulan untuk menemani ya Al-Bara' bin Malik yang ketika itu sedang terluka parah. Di bumi Yamamah Al-Bara' belum mendapatkan syahid. Akhirnya dia mengikuti beberapa peperangan. Sampai akhirnya nih pemirsa, tibalah di sebuah kota Tusar. Itu salah satu kota yang berada di Persia. Kemudian inilah kaum muslimin ketika itu perang dan di antara kaum muslimin terdapat Al-Bara' bin Malik. Kembali lagi kaum muslimin bisa mengembalikan keadaan. Sampai-sampai ini pemirsa, tuh orang-orang yang melawan kaum muslimin kembali dia berlindung di sebuah benteng. Kayaknya ngetren di zaman itu buat benteng tinggi itu. Jadi buat benteng yang tinggi. Ya kejadiannya sama lagi nih pemirsa. Kaum muslimin nggak bisa deketin lagi, nggak bisa buka benteng lagi gitu. Tapi pemirsa, ketika itu beda keadaannya. Kenapa?
Karena kalau dia mama, kalau kaum muslimin dekat masih pakai anak panah. Dan kaum muslimin ketika itu nggak terlalu banyak. Ini mereka sudah menggunakan anak panah, ditambah lagi pakai dikeluarkan dari atas itu rantai yang gede. Ya, rantainya bukan kecil-kecil gini bisa dikalungin di sini, enggak. Melainkan rantainya besar. Kemudian di pucuknya itu ditaruh kail. Kayak mata pancing gitu. Nah, gitu. Jadi kailnya itu enggak dikasih empan cacing atau apa. Enggak, melainkan dipanasi kailnya itu pakai besi panas. Pokoknya panasnya Masya Allah tuh. Kalau kena ibaratnya kasih garam sedikit enak gitu. Matang langsung badan. Saking panasnya. Jadi kayak gitu. Tinggi dari bawah kan. Lempar rantai. Jadi taruh kail. Dah. Tuh kailnya nggak diam aja. Kalau kita kan diem gitu kan. Nanti ikannya nyangkut sendiri. Enggak. Digoyang-goyang. Kayak gini. Jadi kan kaum muslimin deket. Nggak tahu tiba-tiba jual kail gudenya Masya Allah. Tiba nyantol ke badan. Bukan hanya tajam. Panasnya Masya Allah. Udah nyantol gini. Tarik. Nah, tarik. Jadi menggelantung. Jadi kaum muslimin tuh udah sakit kena tancepan itu. Panas lagi. Itulah banyak yang meninggal juga itu kaum muslimin. Dia udah tarik ini gantung-gantung. Nah, pemirsa, ketika itu yang ikut di dalam peperangan tidak hanya Al-Bara' bin Malik, melainkan saudaranya juga ikut nih pemirsa, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik ikut perang juga ketika itu dan sudah mengepung tadi benteng yang tadi, udah ikut itu. Qadarullah nih pemirsa, Anas bin Malik kecantol sama kail panas tadi. Jadi pas perang, mau buka pintunya, manja atau apa, kecantol Anas bin Malik. Tuh, aduh, kan gitu kan, kecantol sakit loh, ditariknya. Tarik Anas bin Malik, tarik kan. Nampak Al-Bara' bin Malik. Pilih coba perasaannya. Kalau sampean punya saudara sampean kira-kira nyawanya terancam, gak akan tinggal diem pastinya kan. Begitulah juga seorang saudara sing setia ini, Al-Bara' bin Malik. Nampak Anas bin Malik sudah kecantol dengan besi panas tadi. Naik dia langsung manjat. Sopo, Anas, Allah Akbar. Lari dia langsung, lompat, manjat dia langsung. Panjatnya sampai atas, dilepaskannya kaitan tadi dari siapa tadi, Anas bin Malik. Kan panas tuh besinya itu. Ibaratnya kita pegang, panas, belonnya tanganku gitu. Langsung ambil apa gitu, langsung obat. Enggak, Al-Bara' bin Malik dengan sekuat tenaga, udah manjat dia ke atas, dilepaskan kail yang menyangkut ke Anas bin Malik. Buk! Anas pun jatuh. Gedebuk! Al-Bara' pun jatuh. Gedebuk. Cuma saking panasnya itu pemirsa. Ini tangan, kalau kita lihat nih, ini ada kulitnya nih. Ya kan? Ada dagingnya. Tangan dari Al-Bara' bin Malik pemirsa. Di kentonganku. Habis kulitnya, habis dagingnya, tinggal tulangnya tok. Ngeri nggak itu pemirsa? Disitulah Al-Bara' bin Malik sekarat karena menolong saudaranya tadi Anas bin Malik. Dan akhirnya keinginan dari Al-Bara' bin Malik betul-betul terpenuhi. Keinginan yang paling mulia yaitu syahid di medan perang. Al-Bara' bin Malik akhirnya Allah panggil, Allah cabut nyawanya di dalam peperangan tersebut, pemirsa. Luar biasa. Singkat cerita, akhirnya Al-Bara' gugur di medan perang dan kaum muslimin pun ketika dalam perang itu pun mendapatkan sebuah kemenangan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tak ditolong Anas bin Malik ketika dalam perperangan tersebut, mungkin hadis-hadis yang kita dengar sekarang ini enggak terlalu banyak. Dari Anas bin Malik, Anas bin Malik, Khadim Rasulullah. Enggak banyak. Tapi alhamdulillah Al-Bara' bin Malik
ketika tampak Anas bin Malik kecantol dan diseret naik ke atas, Al-Bara' langsung menyelamatkannya. Sungguh besar pengorbanan dari Al-Bara' bin Malik untuk Islam. Masya Allah. Dan akhirnya dia mendapatkan syahid. Dua cerita peperangan yang sangat-sangat luar biasa di cerita Al-Bara' bin Malik. Masih banyak peperangan-peperangan yang dia ikuti, namun kita hanya bisa menceritakan di dua peperangan saja. Semoga di kesempatan yang lain kita bisa menceritakan lagi kisah-kisah yang lebih hebat dan lebih dan lebih luar biasa lagi. Untuk itu pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.